Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Nah, hari ini saya akan bawain cerita yang pertama. Cerita pertama ini berjudul Berani Jujur. Nah, bagaimana bawain ceritanya? Kakak-kakak mohon diperhatikan dengan bagus, dengan baik ya. Apa yang ala-ala yang kakak butuhkan juga sudah ada di video ini. Silahkan ditonton dengan bagus dan praktekkan di rumah. Nah, bagaimana ceritanya? Yuk kita saksikan. Selamat sore adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik ya? Sehat semua dong? Kakak lihat dari tadi pasti udah ada yang bertanya-tanya nih. Kak Andi ini bawa apa ya hari ini? Kok ada bawa sebuah kardus yang seperti ini? Wah, pasti sudah ada yang bertanya-tanya. Pasti dan pastinya ada yang sudah siap mau dengar cerita Kak Andi hari ini. Siap? Belum? Siap ya? Oke, sekarang udah siap. Perhatikan bagus-bagus. Ingat, duduk dengan diam, jangan bergerak kemana-mana, dan perhatikan Kak Andi. Oke? Oke. Pada suatu ketika, adik-adik, ada seorang raja. Nah, ada seorang raja. Dia adalah raja yang hebat, kaya raya, memiliki daerah kekuasaan yang begitu luas, yang begitu besar. Wah, tapi adik-adik, sayangnya dia nggak memiliki satu orang anak pun. Wah, sedih ya. Iya, dia nggak memiliki satu orang anak pun. Dan semakin dia bingung, nanti siapa yang akan melanjutkan menjadi memimpin negeri ini. Si raja bingung. Wah, siapa yang akan memimpin kerajaan ini? Aku semakin hari semakin tua. Aku ingin memilih seorang pemimpin yang tepat. Dia jujur, bijaksana. Aku butuh pemimpin yang seperti itu. Bagaimana ya caranya? Aku punya ide. Menteri, ke sini. Akhirnya, raja itu berbisik kepada menteri, adik. Sudah kamu catat? Oke, siap. Raja, sudah saya catat. Wah, si menterinya sudah melakukan apa yang raja perintahkan. Sekarang kamu umumin ini semua kepada seluruh rakyat yang ada di negeri ini. Oke, siap. Raja, akhirnya menteri itu melakukan perintah tersebut. Dan menteri itu pun segera membawa semua orang untuk pergi dan mengumumin sayembara ini. Wah, menteri itu mendarai kudanya dan sampailah di sebuah tempat yang akan diumumin. Pengumuman kepada seluruh rakyat yang ada di negeri ini. Raja mengadakan sebuah sayembara besar. Siapapun boleh mengikutinya. Dan pemenangnya akan mendapatkan sebuah hadiah yang besar dari raja. Bahkan dapat menjadi pemimpin negeri ini. Wah, adik-adik, semua rakyat itu heboh. Wah, mantap ini. Pasti aku yang akan berhasil dan aku akan menang. Wah, aku udah nggak sabar nih. Apa ya kira-kira? Ayo dong, cepat. Apa sih sayembaranya? Wah, mereka semuanya pada heboh, adik-adik. Mereka nggak sabar pengen melihat sayembaranya apa. Akhirnya menteri itu pun menyampaikan, sayembaranya adalah raja sudah memberikan bibit tanaman ini. Barang siapa yang bisa menanam bibit ini dan nanti bisa tumbuh subur, dia akan menjadi pemenangnya. Dalam waktu 3 bulan, siapapun bisa menghadap raja dan membawa tanaman tersebut. Wah, kata yang masyarakat lain, itu kan mudah saja. Aku bisa saja menanamnya. Itu tinggal siram aja tiap hari. Itu bisa dikasih pupuk, pasti dia subur. Iya dong, pasti aku bisa. Pasti aku yang akan dapat juaranya. Aku buruan mau ngambil. Akhirnya semua rakyat itu adik-adik berbondong-bondong mengambil bibit itu. Mereka cepat, aku duluan. Semuanya pada heboh. Aku pengen ambil duluan. Aku yang pertama. Semuanya heboh adik-adik. Akhirnya mereka ambil dan dapat satu-satu dari mereka sudah mendapatkan bibit tersebut. Nah, mereka sudah menanam setiap hari dengan penuh harapan ketika mereka menanamnya, adik-adik. Wah,
pasti tanaman aku yang akan diterima oleh raja. Aku sudah tanam, aku sudah pupuk, ya tumbuh subur. Pasti aku yang berhasil. Wah, semua mereka di rakyat itu heboh adik-adik. Mereka menanam dengan begitu semangat dan bagus-bagus, baik-baik. Dengan harapan bahwa tanaman tersebut akan tumbuh subur. Dan mereka akan dapat hadiah dari raja tersebut. Akhirnya, ketika 3 bulan kemudian berlalu, datanglah prajurit, petani, putri bangsawan, dan rakyat. Mereka masing-masing membawa sebuah tanaman tersebut. Tanaman yang begitu subur. Tapi kok aneh ya? Ada satu yang nggak bawa tanaman. Yang lain pada heboh. Lihat tuh yang di ujung sana. Kan kita udah bawa tanaman, kok dia nggak bawa tanaman sih? Oh, jelas-jelas aku yang akan diterima oleh raja. Aku. Karena tanamanku paling subur. Oh, yang satu hanya diam aja. Tapi dia berani datang ke raja. Akhirnya raja pun mengamati mereka satu persatu. Raja itu memperhatikan tanaman mereka. Raja melihat satu persatu tanaman mereka. Iya, bagus juga. Pertama dia lihat tanaman prajurit. Kedua, tanaman si petani. Ketiga, si putri bangsawan tersebut dia perhatikan. Akhirnya dia melihat kepada rakyat biasa yang satunya. Hei kamu rakyat biasa, namamu siapa? Ruti raja. Ruti, berani sekali kamu nggak bawa tanaman ya. Padahal raja sudah suruh kepada kamu untuk membawa tanaman kepadaku. Kok kamu nggak membawa itu? Bagaimana mungkin raja? Bibit yang raja kasih aja, itu bibitnya sudah mati. Bagaimana mungkin aku bisa membawa tanaman yang subur kepada raja? Raja hanya mengangguk adik-adik. Oke, baiklah. Sekarang aku tahu siapa pemenangnya. Pemenangnya adalah Ruti. Dia menjadi pemenangnya hari ini. Wah, heboh dong mereka. Waduh, bagaimana mungkin? Sedang dia aja nggak bawa tanaman, katanya lain. Nggak mungkin dong, harusnya aku. Tanamanku lebih subur, dia kan nggak bawa tanaman raja. Bagaimana mungkin dia yang menang? Wah, mereka semua pada protes sama raja. Kalian tahu nggak sebenarnya? Raja pun memberitahu sama mereka. Sebenarnya bibit yang aku kasih sama kalian itu adalah bibit yang sudah mati. Dan bagaimana mungkin dia bisa tumbuh? Raja bilang begitu. Pasti kalian sudah mengganti bibit ini dengan bibit baru kan? Akhirnya semua mereka diam. Nah, benar kan? Kalian sudah menggantinya. Akhirnya dia bertumbuh subur. Nah, adik-adik cerita sampai situ. Bayangkan. Akhirnya si raja mengumumkan siapa yang menjadi pemenang dan mengasih sebuah mahkota kepada si putri tersebut. Bahwa yang akan memimpin negeri itu adalah, yang menjadi pemenangnya adalah si Ruti tersebut. Wah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kok si Ruti yang dipilih menjadi pemenangnya? Ada yang bisa jawab? Yep, benar. Karena si Ruti orangnya jujur. Yang lain bermain curang. Mereka ganti bibitnya dengan bibit baru. Si Ruti dia membawa apa adanya. Dan dia berkata benar dan berkata jujur. Nah, orang jujur akan dipercaya. Nah, adik pesannya yang dari cerita ini yang mau kita belajar adalah ketika kita jujur, maka Tuhan akan memberikan sebuah yang berharga untuk hidup kita. Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar atas hidup kita. Bagaimana? Di sini ada yang cita-citanya pengen jadi dokter? Wah, itu si Meme. Ada yang cita-citanya pengen jadi presiden? Wah, ada si Alung. Nah, dengar adik, untuk menjadi pemimpin, kalian harus menjadi orang yang jujur. Menjadi orang yang jujur, orang yang baik, orang yang rendah hati. Nah, dan nanti kalian juga bisa dipercaya oleh Tuhan. Dan boleh dipercaya dengan sesama kalian. Nah, ketika kalian menjadi orang jujur, dan apapun cita-cita kalian, dan apapun yang kalian buat, maka orang akan percaya kepada kalian. Terlebih Tuhan.
Tuhan akan mempercaya apapun atas hidup kalian. Dan sesama kalian juga, sesama kita. Dan Kak Andi akan percaya sama kalian selama kalian jujur. Nah adik-adik, yang hari ini mulai sering nggak jujur sama dirinya sendiri, sama temannya, sama orang tuanya, mulai hari ini harus belajar jujur. Karena kejujuran dari hal yang kecil akan berdampak besar untuk kehidupan kita. Jadi, jadilah anak-anak rumah cerai yang jujur, taat, dan mengikuti apa yang Tuhan mau. Demikian ceritanya. Sampai di sini.